Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Setelah lama tidak bikin tutorial terkait STB, maka kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorialnya lagi, yakni cara ubah STB bekas jadi konsol game. Nantinya STB bekas ini bisa kita gunakan untuk memainkan ribuan game di dalamnya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Pertama tentu kalian harus siapkan adalah STB itu sendiri. STB yang kita pakai di sini adalah STB Indohui tipe HG680. Pastikan STB-nya sudah di root. Untuk cara root STB bisa kalian lihat di video lain di channel ini, atau bisa kalian cari di channel lain. Kemudian kalian siapkan juga SD card kapasitas minimal 8 GB, semakin besar semakin bagus, apalagi jika kalian ingin memainkan banyak game. Setelah itu kalian download bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah distro Batocera dan file BIOS-nya. Link kedua file ini aku taruh di bawah video ini. Berikutnya adalah ROM game yang ingin kalian mainkan. Untuk ROM game, silakan kalian googling aja, banyak web yang menyediakan ROM game. Yang terakhir adalah file tema Batocera, biar tampilan user interface lebih menarik. Setelah semua bahan kita download, langkah selanjutnya adalah, kita flash file image distro Batocera ke SD card. Sebelumnya filenya kita ekstrak dulu. Untuk flashnya aku menggunakan aplikasi Balena Etcher, link di deskripsi. Kalian bisa juga menggunakan aplikasi lain, Rufus misalnya. Oke, proses flash kita mulai. Pertama masukkan SD card ke komputer. Kalian bisa menggunakan card reader jika komputer kalian tidak punya slot SD card. Lalu buka aplikasi Balena Etcher dengan klik kanan, Run as Administrator. Lalu klik Flash from File. Pilih file image Batocera yang kita ekstrak tadi. Kemudian pilih SD card di sini, pastikan sudah dicentang, lalu klik Select. Terakhir klik Flash untuk memulai proses flashing. Setelah proses flash berhasil, nanti di Windows Explorer, SD card akan berubah nama jadi Batocera. Jika SD card tidak terdeteksi, kalian cabut lalu colok kembali SD card ke komputer. Setelah itu buka folder boot yang ada di SD card. Copy file GXL2G ini keluar folder. Lalu rename menjadi dtb.img. Setelah itu eject SD card dari komputer, lalu colok ke STB. Pastikan STB masih dalam keadaan off. Setelah itu nyalakan STB, nanti STB kalian akan boot ke distro Batocera. Jika STB kalian tetap boot ke firmware Android, untuk mengatasinya, kalian buka terminal emulator. Lalu ketik SU, Enter. Lalu ketikan lagi reboot update, Enter. Nanti STB kalian akan reboot ke distro Batocera. Nah, ini adalah tampilan default Batocera. Masih kelihatan biasa, nanti kita akan ubah temanya. Langkah selanjutnya adalah, kita copy BIOS Batocera ke STB. Pertama kalian hubungkan dulu STB ke komputer menggunakan kabel LAN. Setelah itu kita ekstrak dulu file BIOS Batoceranya.
Lalu kita copy folder BIOS ini. Buka Windows Explorer. Klik link pad di sini. Ketikkan /2 kali Batocera, enter. Klik share. Lalu pastekan di sini. Jika muncul peringatan seperti ini, kalian pilih replace. Selanjutnya, kita kopikan ROM game di folder ROM. Di sini aku download 3 game PS1 sebagai contoh saja. Sebelumnya kita ekstrak dulu file RAR-nya. Setelah itu kita copy ketiga folder ROM game ini ke STB. Untuk penempatan file ROM gamenya, kalian sesuaikan dengan folder konsolnya. Karena ini game PS1, maka tempatnya di folder PSX. Jika game Nintendo, maka tempat ROM-nya di folder Nintendo. Demikian juga untuk yang lain. Terakhir adalah tema. Di sini aku download satu tema saja sebagai contoh. Jika kalian mau lebih dari satu, link download berbagai macam tema Batocera, aku taruh di bawah video ini. Sama dengan yang sebelumnya, file RAR-nya kita ekstrak dulu. Lalu kita copy folder tema ini ke STB di folder themes. Oke, setelah semua bahan selesai di-copy, sekarang kita ke STB. Untuk melakukan setting pertama kali, kita bisa menggunakan keyboard dulu. Pertama kita update database game, karena tadi kita barusan menambahkan game PS1. Cara update database gamenya adalah, pertama tekan spasi untuk menampilkan main menu. Lalu pilih game setting. Kemudian scroll sampai ke bawah. Lalu pilih update game list. Pilih yes. Sekarang kita ke menu game PS1. Dan bisa kita lihat di sini, game-game yang kita kopikan dari komputer tadi sudah muncul. Perlu diingat, kita harus melakukan update database game setiap kali kita menambahkan ROM game baru ke Batocera. Selanjutnya kita akan ubah tema default Batocera dengan tema yang kita kopikan tadi agar tampilannya lebih menarik dan interaktif. Cara mengganti tema, pertama kita tampilkan dulu main menu, dengan menekan spasi. Lalu pilih UI Setting. Pilih tema set. Lalu pilih nama tema. Di sini nama tema baru kita copy tadi, adalah Alex Fullmaster. Lalu kembali dengan menekan tombol Escape. Nah sekarang tampilan Batoceranya sudah berubah. Jika kalian ingin tema yang lain, link download kumpulan tema Batocera aku taruh di bawah video ini. Langkah terakhir sebelum kita coba mainkan salah satu game tadi, kita setting dulu controller gamenya. Kalian bisa menggunakan semua jenis controller game PC yang banyak dijual di toko online. Di sini aku akan menggunakan controller PS4, karena aku belum punya controller game PC-nya. Tapi cara settingnya sama saja. Pertama sambungkan controller ke STB, kemudian tekan spasi untuk memunculkan main menu. Lalu pilih controller setting. Pilih configure controller. Setelah itu tekan dan tahan sembarang tombol yang ada di controller. Kemudian kalian konfigurasi gamepadnya sesuai yang ada di sini. Mulai dari tombol arah atas, bawah, kiri, kanan dan seterusnya. Terakhir OK. Sekarang controller sudah selesai di setting. Saatnya kita coba mainkan salah satu game. Di sini aku akan mainkan game Legend, Metal Slug.
Bisa kita lihat di sini gamenya berjalan lancar tanpa kendala. Oke, itulah tutorial cara setup STB bekas jadi konsol game klasik. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk tutorial berikutnya. Kalau video ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh tutorial seperti ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri tutorial ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.